Halo Sobat NVDN, kembali lagi bersama kami di channel NVDN Media. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial Microsoft Word part keempat. Atau lebih tepatnya, pada video kali ini merupakan lanjutan dari part ketiga, yang mana kita sudah mempelajari tentang cara mengatur ukuran kertas, cara mengatur orientasi, cara mengatur margin, serta yang terakhir cara mengatur kolom. Nah, pada video part keempat kali ini, kita akan pelajari secara khusus tentang dasar-dasar dalam memformat suatu dokumen atau memformat dokumen itu sendiri. Nah, untuk memformat dokumen, langkah yang pertama silakan Sobat NVDN buka terlebih dahulu program Microsoft Word-nya pada laptop atau PC-nya masing-masing. Setelah dibuka, pada lembar kerjanya atau kertas yang berwarna putih, silakan isikan terlebih dahulu dokumen atau surat ataupun hal-hal penting yang sedang Sobat NVDN buat. Nah, setelah diisikan, kita akan memodifikasi teks atau memodifikasi dokumen kita secara mendasar dalam membuat suatu dokumen. Maaf. Untuk memformat dokumen, langkah yang pertama silakan Sobat NVDN pergi pada tampilan tab Home. Ini tab Home ya. Untuk bagian tab di sini ada tab Home, tab Insert, tab Page Layout, dan page lainnya. Nah, silakan pergi pada bagian tab Home. Nah, pada bagian tab Home terdapat beberapa grup atau beberapa bagian. Antara lain di sini ada grup clipboard, ada grup font, kemudian ada grup paragraph, grup styles, dan terakhir ada grup editing. Nah, untuk melakukan format dokumen atau modifikasi teks pada dokumen yang telah kita buat, di sini saya sudah mempunyai teks dokumen yang telah saya buat ya. Ini sebagai contoh supaya Sobat NVDN paham. Nah, untuk melakukan format dokumen, kita hanya menggunakan dua grup. Yang pertama ada grup font, ini dia grup font. Nah, yang kedua ada grup paragraph. Nah, pada grup font ini langkah pertama yang harus kita pelajari yaitu cara mengubah font itu sendiri. Nah, apa sih font? Nah, font itu artinya gaya tulisan yang kita buat. Nah, pada program Microsoft Office 2007, font awal atau custom font pada saat kita pertama kali membuat dokumen pasti keterangannya Calibri. Ini ya, Calibri. Ini merupakan font awalnya. Nah, untuk mengubah fontnya, silakan Sobat NVDN pertama blok terlebih dahulu dokumen yang akan diubah fontnya. Misalkan ini ya, kita blok semuanya. Karena kita akan mengubah font ini semua, kita blok. Setelah kita blok, nah di sebelah kanan Calibri ada panah ke bawah kecil, tanda panah ke bawah kecil, klik saja. Nah, kalau kita sudah mengklik, di sini ada berbagai macam font yang dapat kita gunakan. Kita bisa menggunakan ini dia, ada Times New Roman, di bawahnya ada Almond Cream dan Pumpkin Story, dan ada berbagai macam font yang sudah disediakan. Nah, lalu apakah font-font yang ada pada program Microsoft Word ini bisa kita tambahkan? Tentu saja bisa. Kita bisa memasukkan font tambahan menggunakan plugin. Kita bisa mendownload fontnya di salah satu situs font gratis, salah satunya ada font.com ya. Nanti bisa di-download atau diinstal di Microsoft Word. Nah, maka fontnya akan tertambahkan. Nah, baik. Itu merupakan cara untuk mengubah font. Nah, yang kedua adalah font size. Ini dia, di sebelah kanan font ada font size. Yang ada tulisannya 11 ini merupakan font size. Ini merupakan menu untuk ukuran font. Jika kita klik, maka akan ada berbagai macam ukuran sampai ada 72 ini. Nah, jika kita mengurutkannya, maka otomatis dokumen yang telah kita buat, fontnya pun akan membesar dan juga akan mengecil sesuai dengan font size yang kita pilih. Nah, di sini kan ada keterangannya ya, terakhir maksimal atau yang paling bawah 72. Lalu pertanyaannya, apakah 72 itu ukuran font yang paling besar? Tentu saja tidak. Kita bisa mengubahnya menjadi ukuran yang lebih besar lagi. Di sini langsung saja blok saja angka 11-nya ini. Misalkan kita ketikkan 100 ya. Nah, enter, maka otomatis teks atau ukuran font dari dokumen kita akan berubah menjadi 100 seperti itu ya. Kita kembalikan lagi ke awal ke 11. Nah, kemudian di sebelahnya font ini ada grow font. Nah, ini dia grow font merupakan lambangnya yang A ini ya. A besar ini merupakan grow font. Nah, yang sebelahnya ini merupakan shrink font atau untuk membesarkan, untuk mengecilkan. Sebenarnya dari dua jenis fungsi ini sama seperti font ya atau font size. Cuman bedanya kalau font size kan kita memilih angkanya. Tetapi kalau untuk grow font ini, kalau kita klik, maka font akan secara otomatis terdeteksi satu persatu secara besar. Ini untuk yang grow font. Kalau untuk yang shrink font, secara otomatis font pun akan mengecil. Seperti itu. Jadi untuk membesarkan, klik saja.
Kalau untuk mengecilkan silakan sama klik-klik saja sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, lanjut pada bagian bawahnya font. Di sini ada lambang bertuliskan B, ini merupakan bold. Nah, bold adalah menebalkan kata. Jadi jika kita mengaktifkan atau kita mengklik tombol bold ini, secara otomatis dokumen atau kata yang terdapat pada dokumen data-data kita atau teks kita akan menjadi tebal. Misalkan saya contohkan di sini ya. Ini ada tulisan Microsoft Word 2007, saya blok saja. Lalu ketika saya klik tombol B atau bold ini, secara otomatis tulisannya pun akan menebal. Artinya warnanya pun akan lebih hitam daripada tulisan yang lainnya, seperti itu. Nah, lanjut di sebelah kanannya bold ada yang berlambangkan garis miring, ini merupakan italic. Nah, italic sama seperti lambangnya ya, lambangnya ini garis miring, artinya ini merupakan tombol perintah untuk memiringkan kata. Di sini saya kasih contoh, misalkan semua teks yang saya buat ini saya blok, ketika saya klik italic, maka semua teksnya akan berubah menjadi miring. Seperti itu fungsi dari italic. Kemudian di sebelah italic ada yang namanya underline. Nah, underline ini lambangnya U, di bawahnya U ada garis seperti tanda minus seperti ini. Nah, ini fungsinya sama seperti lambangnya ya, untuk menggaris bawahi teks atau dokumen yang kita buat. Untuk menandai, misalkan di sini, nah ini dia, ada kata-kata atau ada teks interaktif. Misalkan saya blok saja interaktif ini atau tulisan interaktif. Ketika saya aktifkan underline, maka di bawah tulisan interaktif akan ada garis bawahnya. Maaf, seperti ini. Ini fungsi dari perintah underline. Nah, itu merupakan tombol atau grup dari font. Nah, terakhir ada bagian yang paling penting atau bagian yang paling mendasar, yaitu color font atau font color. Ini dia. Maaf. Nah, fungsi dari font color ini untuk mewarnai font atau kita memberikan warna pada font-font tertentu yang dirasa penting, yang dirasa perlu untuk kita pelajari, seperti itu. Misalkan pada tulisan di awal ini ada tulisan Microsoft Word 2007 ya. Kita blok saja. Kalau kita aktifkan ini, maka otomatis Microsoft Word-nya pun akan berubah warna. Nah, sesuai dengan warna yang kita inginkan. Di sini ada merah, ada kuning, ada hijau, dan ada berbagai macam warna. Seperti itu ya, Sobat NVDN. Nah, itu merupakan perintah dasar dalam memformat dokumen pada bagian grup font. Nah, kita lanjut ke grup yang kedua, yaitu pada grup paragraf. Nah, pada grup paragraf ini, dasar-dasar dalam modifikasi teks atau memformat teks yang kita pelajari sangatlah gampang karena hanya terdiri dari 4 bagian. Antara lain ada text left, ada center, ada text right, dan terakhir ada justify. Nah, apa sih text left? Nah, text left membuat tulisan atau teks pada dokumen kita menjadi rata kiri. Nah, kalau center membuat tulisan atau teks kita menjadi tengah atau menengah semuanya. Kalau text right, kebalikan dari text left, yaitu menjadikan rata kanan. Kalau untuk justify adalah rata semuanya, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya rata. Langsung saja kita praktikkan. Kalau kita pertama kali mengetikkan atau kita membuat dokumen, pasti akan tersetting atau terformat text left. Ini dia ya, yang aktif ini. Nah, ini merupakan text left. Untuk mengaktifkannya silakan diblok saja dokumen atau teks pada Microsoft Word kita. Terserah yang mana saja, lalu klik saja text left, maka otomatis kata-kata atau dokumen kita menjadi rata kiri. Bisa dilihat ya di sini, sebelah kiri semuanya rata, sedangkan sebelah kanannya tidak rata. Nah, kemudian yang kedua ada center, kita blok lagi. Kalau kita klik center, ini dia di sebelah kanannya text left, maka seluruh teksnya akan berubah menjadi center atau menengah. Ya, di sini dia bisa dilihat semuanya teksnya atau kata-katanya menjadi menengah. Nah, lanjut, kemudian di sebelah kanannya center ada right tab, kebalikan dari left tab. Kalau kita aktifkan, maka tulisannya pun akan menjadi rata kanan. Bisa dilihat di sini, sebelah kanannya rata semuanya, sedangkan sebelah kiri tidak rata. Nah, lalu yang terakhir ada yang namanya justify. Justify adalah rata semuanya. Ini dia, kalau kita klik, nah, maka semua teksnya pun kanan, kiri, atas, bawahnya pun menjadi rata. Nah, begitulah fungsi dari grup paragraf. Kita sudah mempelajari dari grup font dan grup paragraf. Bagaimana Sobat NVDN? Sangat mudah sekali bukan? Cara memodifikasi teks untuk memformat dokumen pada langkah dasarnya. Itulah merupakan dasar-dasar dalam memformat dokumen
yang harus kita ketahui kalau kita ingin memodifikasi teks atau memformat suatu dokumen pada Microsoft Word 2007. Nah, untuk lebih lanjutnya atau lebih pengaplikasiannya, bisa Sobat NVDN kreasikan sesuai dengan kreasinya masing-masing. Misalkan seperti fontnya bisa diubah sesuai dengan selera, ukuran teksnya bisa diubah sesuai selera, dan juga posisi teksnya bisa left atau right sesuai dengan selera atau kebutuhan yang diinginkan. Nah, itu tadi merupakan video part keempat tentang memformat dokumen. Bagaimana Sobat NVDN? Apakah Sobat NVDN paham? Jika Sobat NVDN masih belum paham, silakan tanyakan pada kolom komentar. Nantikan juga video untuk part kelimanya ya Sobat NVDN, karena masih ada banyak lagi yang harus kita pelajari dalam Microsoft Word 2007 ini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel NVDN Media. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dan salam Sobat NVDN.